jawab dan pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 12 Berau. Perkenalkan, saya Jessica Dasimulolo dan rekan saya Emmanuel Advent pada kegiatan hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau, Ibu Ramla SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, serta Bidang Humas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 12 Berau. Yang saya hormati staf tata usaha dan perpustakaan SMA Negeri 12 Berau, serta siswa-siswi SMA Negeri 12 Berau yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara tanya jawab dan pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 12 Berau. Perkenalkan, saya Jessica Dasimulolo dan rekan saya Emmanuel Advent selaku MC pada kegiatan hari ini. Adapun susunan acaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri 12 Berau. 3. Sambutan, 4. Perkenalan kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sekaligus penyampaian visi dan misi. 5. Tanya jawab kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. 6. Istirahat. 7. Pemungutan suara. 8. Ifoma. 9. Perhitungan suara. 10. Pengumuman. 11. Sambutan ketua OSIS SMA Negeri 12 Berau periode tahun 2023-2024. 12. Penutup. Baiklah, kita akan menuju ke acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk pembukaan acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Selanjutnya ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri 12 Berau yang akan dipandu oleh Maria Rospita dari kelas 12 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau, Bapak dan Ibu Guru, serta staf PU, staf perpustakaan, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya lah kita dapat berkumpul di lapangan sekolah tercinta kita ini dengan acara pemilihan ketua OSIS dan calon ketua OSIS. Salam dan salam dapat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat kepada calon-calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Harapan saya semoga OSIS tahun ini bisa lebih kreativitas, lebih bekerja sama lagi, bisa saling menghargai, bisa lebih dari OSIS-OSIS yang tahun kemarin. Saya juga ucapkan kepada guru-guru yang telah membantu dalam periode kerja OSIS. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh anggota OSIS yang telah bekerja keras. Saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak dan Ibu guru. Mungkin pas saya jadi OSIS saya kurang lebih bekerja keras, lebih rajin, lebih kurang kreativitasnya. Mungkin
akan disampaikan oleh Ibu Ramlah SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau atau yang mewakili. Kepada Ibu Ramlah SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tolong diperhatikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini yang cerah, kita masih bisa berkumpul. Tentunya dalam keadaan sehat, itu yang perlu kita syukuri. Kemudian salam salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat dan ikutnya yang selalu menjalankan risalah sampai hari ini. Baik, anak-anak sekalian. Kemudian selama prosesi nanti acara ini, pemilihan dan sebagainya ini, karena kelihatannya ada beberapa itu kegiatannya. Ada saya dengar itu buka atau buka baca kemudian dan sebagainya. Terbantu lagi kepercayaan yang mana Anda jatuhkan pilihan Anda. Seperti ini, ya. Kalau diperhatikan, ketiga-tiganya, tiga calon itu terbaik. Tetapi tergantung apa yang Anda bebankan salah satu dari tiga pasangan itu. Kalau kelas 12 ada cerita, silakan ke depan. Sekali saya bercerita semakin lama saya di sini. Nih, nggak apa-apa. Kulit saya tahan juga kena cahaya matahari. Beringat, dari tiga pilihan itu terbaik, kemudian diulangi, kemudian Anda nanti diberikan pilihan di mana Anda bisa membebankan tugas sekolah ini. Apakah dia terbaik? Terbaik juga. Seperti itu. Tidak ada yang kalah sebenarnya. Dan kalau Anda sudah memilih kemudian siapa pilihan Anda, kemudian tolong bantu. Jangan dibuli. Karena marah. Kalau enggak, saya bilang berarti Anda itu berpikirannya kotor. Jadi apapun yang dilakukan yang terpilih nanti, tolong diberi masukan, bukan dicela. Mentang-mentang itu tidak saya ini enggak ada. Ini demokrasi, ya. Setelah pemilihan Anda tidak memilih ini kemudian mengajukan, itu tidak ada dalam sejarah seperti itu. Berarti Anda menentukan sejarah baru. Yang jelas apapun apa yang diprogramkan mereka tentunya tidak lepas dengan visi dan misi SMA Negeri 12 Berau. Seperti itu. Bahwa ini adalah pemilihan untuk periode 2023-2024, berarti satu tahun ke depan. Mudah-mudahan prosesnya nanti bisa bersinergi dengan kegiatan atau program sekolah. Dan saya berharap ada MPK-nya. MPK Majelis Perwakilan Kelas, Majelis Perwakilan Kelas. Itu nanti akan memantau kerja dari OSIS, MPK di atasnya OSIS. Gitu. Ya. Jadi bisa terkontrol apa yang dikerjakan
Sebenarnya ruang ini di bawah dari kepengurusan OSIS. Dia bagian ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang mungkin itu, jadi tidak ada, saya ingatkan kembali, tidak ada hal-hal dalam proses ini yang tidak diinginkan. Karena saya dengar ada beberapa selentingan-selentingan, ada yang membeli kelas lain, tapi ya mungkin sudah ditangani oleh BK dan sebagainya. Saya tidak mau mendengar itu lagi. Berbeda. Mengerti? Lebih lama lagi? Mungkin itu. Jadi timbulkan satu sportivitas dalam pemilihan, atau Anda pilihan terkait Anda, dan kalau ada di itu silakan untuk disampaikan. Nanti ada tes ketua OSIS-nya ya. Pertanyaan mungkin bisa dari kelas 10 satu orang, kelas 11 satu orang, dan kelas 12 satu orang. Baiklah, acara selanjutnya yaitu perkenalan kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sekaligus penyampaian visi dan misi. Kepada calon kandidat OSIS, kami persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran dari kelas 11A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari kelas 10-2. OSIS SMA Negeri 12 Brau sebagai wadah yang dapat menampung segala aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas siswa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta berapat mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila. Misi kami adalah menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan Jumat Beriman atau infak. Dua, melaksanakan kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat. Tiga, mengembangkan kreativitas bakat, minat, dan potensi siswa melalui kegiatan-kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan berbagai organisasi yang ada. Empat, mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana sosialisasi program OSIS dan sekolah. Lima, mengadakan kegiatan perlombaan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kekeluargaan sebagai warga sekolah. Oke, sekian dari perkenalan nama dan visi misi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ramadan Adi Arbana dari kelas 11-2. Baik, ini penyampaian visi dan misi dari kami. Visi kami yaitu menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan berakhlak mulia. Adapun misi dari kami yaitu yang pertama, membentuk karakter siswa yang cerdas dan penuh solidaritas. Yang kedua, menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompetensi dan mandiri. Yang ketiga, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, memajukan kualitas ekstrakurikuler di sekolah agar banyak diminati siswa dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. Baik, itu saja penyampaian perkenalan dan penyampaian visi dan misi dari kami.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Julisha Putra, saya dari kelas 11-3. Dan saya Iqbal Gunawan, saya dari 10-2. Kami calon kandidat OSIS nomor 3. Kami memiliki sebuah visi, yaitu mewujudkan SMA Negeri 12 Berau yang aktif, kreatif, inovatif, dan profesional, dan menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala bakat, potensi, dan keahlian yang dimiliki siswa. Kami memiliki 3 misi, yaitu mengikuti setiap ajang perlombaan akademik maupun non-akademik di masyarakat maupun di sekolah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang unik dan menarik bagi siswa dan siswi. Yang ketiga, menjalankan kegiatan sosial yang berlandaskan asas gotong royong. Baik, itu saja penyampaian visi dan misi kami. Saya Ferdi Julisha Putra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Panasan Mbak mereka? Bisa mungkin ya yang mundur ke situ tak apa-apa ya? Maju Atau mundur ke tempat belakang itu yang dingin-dingin ya kan? yang teduh. Supaya berpikirnya nyaman. Oke, masing-masing kandidat ada 3 kandidat ini. Saya sebagai seorang kepala sekolah ingin bertanya, tolong diperhatikan. Pertanyaan Bapak yang pertama yaitu di dalam suatu kegiatan apapun yang dilakukan itu perlu memerlukan suntikan dana seperti itu. Karena kegiatan itu tidak akan berjalan kalau tidak ada dananya. Bagaimana pendapat Anda mulai dari cara pertama dan kedua dan ketiga sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan apa yang tujuan kegiatan tersebut? Terima kasih. Silakan jawab yang pertama. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari wakil kepala sekolah. Jika memang butuh dana, kita akan menggunakan dana yang minim sebagai mengurangi nilai hadiah yang kita akan berikan kepada pemenang lomba. Oke, terima kasih. Maksudnya kan tidak ada punya dana ini. Karena kalau dapatnya dari mana? Maksudnya seperti itu. Nah, kalau tidak punya dana ya nggak usah. Organisasi OSIS pasti memiliki uang seperti uang kas yang bisa dibayar tiap minggu dan bisa meminta bantuan dana dari kepala sekolah yang ingin membantu dengan dana sedikit atau banyak. Itu tergantung dari kepala sekolahnya sendiri. Oke, kalau wakilnya ada namanya. Lanjut yang kedua. Baik, yang pertama yang akan kami lakukan yaitu mungkin akan meminta sumbangan seikhlasnya dari siswa-siswi SMA Negeri 12. Kita mungkin akan mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran SMA 12 agar bisa mendapatkan sponsor dan dana yang cukup untuk melakukan sebuah kegiatan. Usaha sendiri, Ya Pak. yang tambah wakilnya. Silakan yang kedua. Baik, kemudian yang pertama tidak jauh berbeda seperti 2 kandidat lainnya, yaitu meminta sumbangan dari teman-teman yang mau mengumpul untuk acara misalnya ada kegiatan, dan juga mungkin bisa mencari sponsor atau membantu minta bantuan dari perusahaan-perusahaan untuk membantu menyumbangkan. Oke, ada tambahan dari wakilnya. Oh, berarti
beruntung sekali sekolah ini ya. Mana yang sudah diseksikan tidak dipakai, kemudian berarti mereka baru mau berusaha sendiri ya. Ketiganya ya sama kelihatannya jawabannya ya, seperti itu. Baik, yang kedua program apa sajakah yang menjadi unggulan Anda nanti untuk membantu program dari sekolah ini? Silakan. Mungkin jawab pertanyaan kedua. Kami mengambil program per minggunya, kami mengambil program seperti Jumat bersih dan Jumat berlimpah. Caranya gimana? Caranya dengan kerja bakti, bersih-bersih, dan Jumat beriman seperti baca tulis Al-Quran setiap hari Jumat untuk membantu Diam. Itu ya? dia Pak pas Pak. Nah, kedua? Paling kedua? Pertanyaannya Pak mungkin bisa diulang. Program unggulan apa saja yang akan membantu sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik? Sama dong. Yang pertama mungkin memajukan kualitas ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, terutama mungkin voli, basket maupun futsal, dan menjadikan pembina atau pelatih dari masing-masing ekstrakurikuler. Pelatihnya berarti dari luar? Iya Pak. Oh, berarti dua lagi kan? Mungkin kita akan mencari pelatih yang ikhlas membantu Pak. Oh, yang ikhlas ya. Sudah? Nggak ada lagi? Ada Pak. Nah, kedua. Baik, jadi di sini kita itu memiliki program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Untuk program harian itu mungkin seperti ada jadwal piket kelas, piket WC, dan piket musola. Untuk itu juga kita bisa menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk program mingguan itu kita ada seperti membaca dalam kelas, misalnya 1 buku 10 menit satu minggu. Nah, untuk program bulanan itu mungkin kita bisa melakukan kegiatan bakti sosial, bakti di sekolah, misalnya seperti bergotong royong membersihkan area sekolah. Untuk tahunan itu mungkin kita bisa melakukan seperti acara kegiatan kelas meeting, terus acara bulan bahasa, dan lain-lain. Untuk program unggulannya mungkin karena di sini banyak orang yang berbakat dalam bidang ekstrakurikuler olahraga, nah itu mungkin bisa ditingkatkan lagi dan juga bisa mengaktifkan pramuka di SMA Negeri 12 Berau. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Di dalam kepengurusan OSIS itu ada namanya program jangka pendek dan jangka panjangnya ya, seperti itu. Apa saja yang Anda prioritaskan kepada kepengurusan Anda nanti? Yang program jangka pendeknya apa, jangka panjangnya itu apa? Terima kasih. Untuk program kerja jangka panjang itu ada Jangan mengatakan mungkin. Harus pasti. Mungkin ini bisa terjadi, mungkin tidak. Karena itu ya. Maksudnya itu pasti saja. Ya, saya berharap seperti itu. untuk program jangka panjang mungkin kita bisa melakukan untuk program jangka panjang kami melakukan kegiatan Jangka pendek. Untuk melakukan jangka pendek kami melakukan kegiatan bersih-bersih sekolah, bergotong royong untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah kita seperti buang sampah,
jaga kebersihannya. Nah, untuk jangka panjang kita bisa melakukan seperti meningkatkan siswa-siswi dalam bidangnya masing-masing, seperti misalnya ada yang di bidang A, kita bisa meningkatkan mereka, memberikan fasilitas yang cukup. Contohnya, bukan apa? Misalnya bidang kayak keagamaan itu bisa kita mendatangkan kayak guru kaligrafi untuk ada yang mungkin mengikuti Uang lagi nih. apa Pak? Butuh uang lagi mencetak orang ini. Ya, nggak apa-apa, semua namanya mau sukseskan perlu dana. Itu jawaban simpel ya. Coba yang kedua. Untuk program jangka pendek sesuai dengan misi saya yang pertama tadi, yaitu membentuk karakter siswa yang cerdas dan penuh solidaritas. Kami akan melakukan sosialisasi tentang pembentukan karakter. Itu untuk program jangka pendeknya. Sedangkan untuk program jangka panjang, kami akan memaksimalkan bakat siswa dalam maupun bidang akademik dan maupun bidang non akademik. Sebenarnya karakter itu kan Bapak akan bertanya ke perwakilan ya. Ya, jadi gini. Jadi ketika kalian melaksanakan suatu program ya, pasti kan dalam 1 tahun ini kan pasti ada anggota gitu ya, ada anggota yang tidak aktif. Nah, sebagai kalian nanti terpilih, bagaimana caranya agar anggota kalian itu yang tidak aktif itu menjadi aktif? Ya, sekarang kan ada juga nih, ya dia tuh tidak hadir ketika rapat, ketika juga misalnya dia berusaha membantu. Yang kebanyakan kerja itu Bapak lihat itu saja gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalian untuk mengantisipasi teman yang tidak aktif ketika di kegiatan OSIS? Mungkin bisa dari Bapak, mungkin kalian bisa memberikan tanggapannya atau jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS yang tidak aktif, saya akan menggunakan 3 tahap. Di mana tahap pertama, mungkin saya akan menasihati, memotivasi dan mengajak teman saya yang tidak aktif untuk menjadi aktif. Apabila beliau tetap tidak aktif, saya akan melaporkan kepada pembina OSIS untuk bermusyawarah tindakan apa yang harus kami lakukan mengenai siswa yang tidak aktif ini. Dan apabila teman saya masih tidak aktif, mungkin dengan terpaksa saya akan mengeluarkan teman saya dari keanggotaan OSIS ini secara paksa dan mungkin akan mendapatkan pengurangan poin. Ya, cukup itu saja, Pak. Baik, untuk setiap kegiatan itu kan pasti kalau selesai pasti ada yang namanya evaluasi. Nah, di evaluasi itu kita bisa melihat di mana anggota yang aktif dan di mana anggota yang aktif. Untuk anggota yang aktif itu kita bisa berikan peringatan bahwa jangan cuman itu aja yang kerja. Kita bisa bagi yang namanya PJ, penanggung jawab. Di setiap kegiatan perlombaan itu kan pasti ada yang namanya PJ. Jadi kita bisa berbagi tuh. Buat kalau dia masih tidak aktif, kita masih bisa melaporkan ke pembina. Dan kalau masih ngeyel, ya bisa tadi seperti yang dikatakan teman saya, itu bisa mungkin sanksinya dikeluarkan dari keanggotaan OSIS. Oke, untuk menjawab pertanyaan daripada Ayat, saya ngikut dari kandidat 2 dan kandidat 3. Ya sudah, tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga.
audiens, silakan diperhatikan jawaban dari kandidat yang ada di depan, karena itu menjadi bekal kalian untuk memilih salah satu dari mereka. Ya, tolong diperhatikan. Pertanyaan Ibu cukup simpel. Ibu mau bertanya tentang ketertiban administrasi. Ketertiban administrasi saat kegiatan. Jadi, tolong jelaskan bagaimana runtutan administrasi kalian sampai acara itu terlaksana. Itu aja. Paham? Jadi, perhatikan kandidat. Ibu berharap ketika nanti kalian terpilih salah satunya, kalian itu mempunyai berkas-berkas yang bisa kalian berikan kepada penerus kalian. Jadi penerus kalian ini nanti punya gambaran untuk ke depannya ketika melakukan suatu kegiatan harus seperti apa, dokumentasinya seperti apa, arsipnya seperti apa, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, silakan dijawab oleh kandidat nomor 3 terlebih dahulu. Yang didapatkan berapa dari mana, dan mungkin akan mencatatkan aktivitas-aktivitas yang telah kami lakukan atau sebuah kegiatan yang telah kami jalankan selama masa penjabatan kami. Masih belum. Contohnya satu kegiatan Maulid Nabi itu seperti apa? Atau enggak 17 Agustus itu mau seperti apa? Langkah awal yang harus kalian lakukan, pelaksanaan sama akhirnya mau seperti apa? Proposal, pelaksanaan, realisasikan.